Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Fidamayanti STP MSI dari Program Studi Agribisnis Peminatan Manajemen Sumber Daya Pangan Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Melalui video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah pengolahan hasil pertanian dengan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk aspek delivery, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum mata kuliah yang meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi perkuliahan, sistem dan metode pembelajaran, sistem penilaian mata kuliah. Untuk aspek interaksi, saya akan menunjukkan video interaksi bagaimana saya menjalin interaksi selama perkuliahan dengan metode pembelajaran yang saya terapkan. Untuk aspek assessment, saya mengevaluasi mahasiswa untuk mengukur ketercapaian kompetensi pada mata kuliah ini. Mata kuliah pengolahan hasil pertanian merupakan mata kuliah wajib di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah pengolahan hasil pertanian yakni, secara umum, mata kuliah ini mempelajari tentang pengolahan bahan baku menjadi produk pangan yang memiliki nilai tambah produk. Mata kuliah ini menyajikan tentang ruang lingkup pengolahan hasil pertanian, teknologi pengolahan produk pangan, penggunaan bahan tambahan makanan, pengolahan produk pangan yang bersumber dari bahan pangan hewani dan bahan pangan nabati. Selain itu, pada mata kuliah ini juga memberikan informasi terkait evaluasi pengujian sensori atau uji organoleptik meliputi warna, rasa, aroma, tekstur yang bertujuan untuk mengevaluasi mutu produk pangan sesuai dengan atribut mutu masing-masing produk. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup pengolahan hasil pertanian. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan teknologi pengolahan pangan pada proses pengolahan bahan hasil pertanian. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan penggunaan bahan tambahan makanan pada proses pengolahan bahan hasil pertanian. Yang keempat, mahasiswa mampu memformulasikan bahan hasil pertanian menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah sesuai dengan prosedur pengolahan bahan hasil pertanian yang baik dan benar. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi pengujian sensori produk atau bahan pangan hasil pertanian menjadi dengan uji sensori. Adapun materi kuliah pada mata kuliah pengolahan hasil pertanian, yang pertama, definisi pengolahan hasil pertanian. Yang kedua, klasifikasi bahan hasil pertanian berdasarkan sumbernya. Yang ketiga, karakteristik bahan hasil pertanian secara umum. Yang keempat, teknologi suhu tinggi atau proses termal. Yang kelima, teknologi suhu rendah atau pendinginan dan pembukuan. Yang keenam, bahan tambahan makanan. Ketujuh, praktikum pengolahan. Yang kedelapan, metode pengujian sensori. Dan yang kesembilan adalah praktik uji organoleptik. Pada semester ini, sistem perkuliahan dilakukan secara offline dengan real classroom atau tatap muka. Metode pembelajaran yang saya terapkan diantaranya adalah metode ceramah bermakna, dosen menjelaskan inti materi lalu membuka sesi tanya jawab, metode cooperative learning di mana mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberi tugas, salah satu contohnya adalah video ataupun jurnal terkait. Kemudian selanjutnya metode eksperimen. Mahasiswa melakukan praktek olahan pangan dari bahan hasil pertanian lalu diuji secara organoleptik. Kemudian ada penugasan dan kuis. Sistem penilaian pada mata kuliah ini masing-masing bobot persentase telah disepakati bersama oleh mahasiswa dan dosen pada saat kontrak perkuliahan. Berikut komponen penilaian sesuai RPS. Yang pertama, sikap, meliputi kehadiran dan keaktifan itu sebanyak 30%. Kemudian yang kedua, keterampilan meliputi nilai tugas, nilai kuis, nilai
praktikum dan laporan praktikum itu 30%. Lalu yang ketiga ada UAS dan UTS masing-masing memiliki persentase 20%. Selanjutnya untuk aspek interaksi dan asesmen, kita simak bersama video interaktif di ruangan kelas secara tatap muka dan di laboratorium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah ya, sehat semua. Baik, jadi perkuliahan kita hari ini itu masuki pertemuan ke-15. Itu tandanya kita berada di materi terakhir perkuliahan pengolahan hasil pertanian. Nah, bagaimana kemarin produknya sudah dibawa semua hari ini? Ya, jadi kan sebentar kita akan melakukan praktikum uji organoleptik produk kalian kemarin yang dipakai ya. Oke, jadi habis ini Ibu lanjutkan metode sebentar, metode evaluasi sensorinya yang nanti kalian akan terapkan di lab di laboratorium. Baik, sebelum itu Ibu mau mengabsen dulu ya. Sesuai dengan kontrak kuliah kita sebelumnya, kalau toleransi keterlambatan itu 15 menit. Jadi Ibu absen di awal. Jadi yang hari ini yang hadir cuma yang datang tepat waktu. Oke? Tolong didengarkan namanya dulu ya. Oke, Mariawati. Hadir Bu. Oke. Sri Mulyaningsi. Hadir Bu. Oke. Mujahidin. Hadir Bu. Sebelum kita lanjutkan materi evaluasi sensor ini, Ibu mau tanya dulu, masih ingat tidak metode pengujian yang pekan lalu dijelaskan? Oke? Ada yang mau mengungkapkan, menjelaskan terkait metode pengujian sensori? Masih ingat? Saya Bu. Oke, silakan Maya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Adapun materi yang sempat saya ingat pada pertemuan minggu lalu yaitu ada satu uji, yaitu uji triangle atau segitiga, di mana uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan di antara dua contoh produk yang telah ditentukan. Nah, misalkan panelis diberikan 3 contoh dan salah satunya itu ada contoh yang berbeda dari 2 contoh lainnya. Nah, kemudian panelis ini diminta untuk mengidentifikasi apakah ada contoh yang berbeda. Seperti itu, Bu. Sementara dulu untuk Maya. Masih ada yang mau menjelaskan tentang uji segitiga? Mau? Yelma mau Yelma? Oke, berarti silakan. Ya baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi berdasarkan materi pada minggu lalu, saya mengingat tentang uji dua trio, di mana uji ini hampir mirip dengan uji segitiga yang telah dijelaskan oleh Maria tadi, di mana uji ini akan digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara dua contoh. Kepada panelis disajikan tiga contoh, dengan satu contoh adalah contoh baku dan 2 lainnya adalah contoh yang akan diuji, yang misalkan dengan X dan Y. Kemudian pada contoh baku ini panelis akan menentukan mana di antara 2 contoh lainnya ini yang mirip dengan contoh baku. Oke, baik, terima kasih jawaban dari teman kita ya. Oke, jadi dia segitiga dan uji dua trio itu dipakai dalam uji organoleptik. Jadi ada tiga ya. Jadi kita mengingat kembali pekan lalu ya. Ada 3 produk ya. Satu produk itu kontrol ya, Nah, 2 ini sama jenisnya dengan ini, tapi ini yang mau diuji ya. Jadi nanti yang mana yang mirip dengan produk yang kontrol ini. Paham ya? Masih ingat ya? Oke, baik. Kita lanjut lagi. Masih ada beberapa metode. Masih ada yang mau? Yang cowok-cowok ganteng lagi. Sudah tadi cewek-ceweknya. Ada yang mau? Cewek cowok gantengnya. Metode apa yang masih ada, Mbak? Beberapa metode. Ada metode hedonik, uji konsumen. Masih ada? Rafli? Oke, silakan berdiri.
Ya, hapus dulu. Kasih semangat. Ya, silakan. Apa yang mau dijelaskan? Baiklah, berdasarkan materi minggu lalu saya menangkap dari beberapa uji sensorik dan saya pahami itu mengenai uji hedonik atau metode scoring, di mana uji scoring pada diminta untuk menilai beberapa penampilan dari produk yang ditampilkan berdasarkan sampel atau sifat yang dinilai. Pada tes ini panelis diminta untuk memberikan nilai seberapa besar kesukaan pada suatu produk. Contohnya yaitu panelis diberi tingkat ketidaksukaan panelis terhadap sifat bahan yang diberikan. Contohnya 1 amat sangat suka, 2 sangat suka, 3 suka, 4 sedikit suka, dan 5 netral. Oke, jawab ya, jawabannya kan dari uji hedonik itu uji tingkat kesukaannya si konsumen, ya. Jadi produknya misalnya nanti produknya kelompok 1 tentang es krim, ya, es krim kacang hijau. Jadi dia mau dinilai tingkat kesukaannya dengan metode hedonik. Nah, panelis itu disediakan produk yang mau diuji, misalnya kacang hijau, nanti kita praktekkan seperti ini sebentar, ya. Nah, di sini ada kuesioner, kemudian intervalnya mulai dari sangat suka sampai tidak suka, ya. Apakah ini produk disuka nanti atau tidak disuka? Oke? Baik, saya kira semuanya sudah paham tentang metode-metode yang dibahas tentang lalu. Kita lanjutkan dulu, ya, materi hari ini. Kita lanjut di informasi sensori produk pangan. Ibu sebelumnya perkenalkan dulu menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini itu tujuan pembelajarannya mahasiswa mampu menjelaskan syarat uji organoleptik, ya. Kemudian mahasiswa mampu menguraikan tahapan dari uji organoleptik. Kemudian mahasiswa mampu membedakan kelemahan dan kelebihan menggunakan uji organoleptik. Yang keempat, mahasiswa mampu mempraktekkan uji organoleptik dengan baik dan benar. Jadi ini semua capaian pembelajaran kita yang harus kalian tahu, ya. Nah, adapun metode pembelajaran kita hari ini tadi ceramah bermakna, diskusi tanya jawab, terus nanti ada praktikumnya. Insya Allah kalau memungkinkan kuis dulu baru masuk di praktikumnya sebagai tugas pendahuluan kita sebelum masuk. Apakah kalian sudah memahami bagaimana cara menguji produk atau belum? Ya, baik. Langsung saja kita masuk materi hari ini. Kita ulang lagi. Masih ada yang mengingat apa itu uji organoleptik? Karena sudah dibahas sedikit di buku juga. Ada yang mau menjelaskan apa itu uji organoleptik? Ya, jadi uji organoleptik itu uji indera. Tahu inderanya? Yang mana inderanya? Coba dulu, yang mana inderanya dulu? Mata, telinga, Apa lagi? hidung, lidah, dan juga kulit. Oke, jadi indera itu yang digunakan dalam pengujian sensoriknya. Jadi menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Tujuan uji organoleptik. Tujuan uji organoleptik yang pertama kelihatan. Tujuan uji organoleptik yang pertama itu pengembangan produk dan perluasan pasar. Nah, pengembangan produk ini jadi misalnya komoditi-komoditi hasil pertanian itu dibuat produk kayak kalian membuat produk per kelompok, lalu itu dikomersilkan. Nah, sebelum itu harus melalui uji organoleptik dulu, ya. Kan biasanya juga kalian itu mengidentifikasi terkait warnanya, rasanya, aromanya, teksturnya, lalu kita rasakan. Kemudian pengawasan mutu, bahan mentah ini pun
tetap dilakukan evaluasi sensorik mengenai bahan mentah, produk dan komoditas. Ya, biasanya itu kalau misalnya di di Bulog apa itu komoditi berasnya itu dia mengelompokkan ya grading tingkatan mutunya mulai dari satu berdasarkan warna, tingkat yang ukurannya sesuai dengan syarat nasional ya, jadi Indonesia. Kemudian ada perbaikan produk. Nah, perbaikan produk juga itu tidak lepas dari evaluasi sensor. Bagaimana kita mau memperbaiki mutu kalau kita tidak lakukan uji sensor ya? Oke. Kemudian membandingkan produk sendiri dengan produk pesaing. Nah, kira-kira yang tadi itu apa kira-kira bedanya sama-sama produk listrik? Kira-kira pesaing kita apa bedanya dengan produk yang kita produksi? Dari segi pasarnya kah, aromanya kah, ya. Kemudian evaluasi penggunaan bahan, formulasi dan peralatan baru. Ini intinya semua adalah terkait di penggunaan uji sensori. Nah, kemudian itu yang membedakan hanya dari metodenya. Jadi tergantung kita mau menguji produk apa, metodenya juga akan berbeda. Jadi kalau uji metodik berarti dia tingkat kesukaan ya. Kalau mau melihat misalnya membandingkan produk satu dengan produk yang kita buat, misalnya kita memformulasi beberapa produk, 3 produk, nah itu tadi akan bisa uji segi 3 ya. Oke? Lanjut, syarat uji organoleptik. Nah, syarat uji organoleptik itu ada contoh yang diuji. Contoh yang diuji itu produknya. Nah, jadi kita nanti produk kalian yang kalian ciptakan, yang kalian buat. Dan ada yang misalnya keju, ada yang membuat mie basah misalnya. Kemudian ada panelis sebagai proses respon. Jadi di sini panelis. Jadi kalian nanti yang bertindak sebagai panelis, kalian yang menguji misalnya ya. Nah, metode ini apa panelis ini juga sudah dijelaskan pekan lalu ada beberapa panelis ya. Kemudian ada pernyataan respon yang jujur, yaitu respon yang spontan tanpa penalaran, imajinasi, asosiasi, inisiatif meniru orang lain. Jadi makanya syaratnya itu untuk melakukan uji tidak boleh dalam keadaan makan siang karena biasanya lapar, jadi tidak objektif, atau biasanya lagi keadaan kenyang, ya biasanya tidak enak semuanya. Ya, jadi ini respon jujur dari iman kita, bukan kita menghayal-hayalkan makanannya orang lain baru produk kita yang bukan. Jadi murni dari respon dari iman kita. Kita akan uji organoleptiknya. Akan uji organoleptik itu yang pertama menerima bahan. Jadi kalau bahan ini misalnya ada yang tergantung produk, ada bahan baku ya yang belum, kalau misalnya tadi pengawas bahan baku. Jadi ada nanti diterima si panelis, baru di biliknya itu disediakan produk atau bahannya. Kemudian mengadakan klarifikasi setiap bahan. Nah, jadi diklasifikasikan apakah ini karakteristiknya bagaimana, ada yang cair, ada yang padat, jadi kita responnya itu. Kemudian mengingat kembali bahan yang telah diamati. Jadi sudah ada tadi misalnya produk es krim, diamati kembali ingat bagaimana teksturnya, bagaimana aromanya dan warnanya. Kemudian diuraikan kembali sifat dari produk tersebut. Kita uraikan dalam teks yang ada di kuesioner. Oke, dilihat. Nah, ada kelebihan dari uji organoleptik. Yang pertama itu uji organoleptik memiliki relevansi yang tinggi dengan mutu produk karena berhubungan langsung dengan selera konsumen.
Jadi misalnya kalau kita menggunakan uji Mitra ini, uji organoleptik ini menguji untuk konsumen itu biasanya relevansinya tinggi ya. Jadi langsung kena sasarannya begitu. Dia mau produk yang misalnya di daerah Luwu itu suka tingkat kepedasannya tinggi. Berarti kita bisa menilai itu lewat dari uji ini ya. Kan pernah ibu jelaskan juga mata kuliah sebelumnya, pertemuan sebelumnya maksudnya itu setiap daerah itu berbeda tingkat kesukaannya ya. Misalnya orang Makassar dengan orang misalnya Medan gitu akan berbeda tingkat kesukaan dari segi rasanya, terutama ya kekenyalannya kalau dari kenyal. Nah, metode ini cukup mudah dan cepat untuk dilakukan dibandingkan dengan pengujian yang analisis lain. Kemudian hasil pengukuran dan pengamatannya juga cepat. Jadi setelah diisi sebenarnya itu sudah bisa diperoleh di skalanya ya. Kemudian dapat membantu analisis usaha untuk meningkatkan produksi atau pemasarannya. Nah ini tadi yang Ibu bilang. Jadi kalau kita misalnya mau membandingkan produk kita dengan produk pesaing besar, ini salah satu kelebihan dari karena mudah. Jadi kita mampu untuk di SKM ini lakukan. Oke, uji organoleptik dalam industri. Uji organoleptik dalam industri itu menilai mutu bahan mentah yang digunakan untuk pengolahan dan formula yang digunakan untuk menghasilkan produk. Nah, kelemahan uji organoleptik. Jadi kelemahan uji organoleptik itu adanya keterbatasan akibat beberapa sifat kimia yang tidak dideskripsikan. Jadi kadang ada orang itu mencicip makanan susah digambarkan kayak tidak mampu dia deskripsikan ya. Jadi biasanya dia memilih saja sesuai dengan yang dikenali, jadi subjektif ya. Kemudian manusia merupakan panelis yang kadang-kadang dapat dipengaruhi oleh kondisi fisik, mental sehingga panelis dapat menjadi jenuh dan menurun kepekaannya. Jadi misalnya kita hari ini mau uji organoleptik, tiba-tiba malamnya galau, itu berpengaruh juga ya, bad mood. Apalagi misalnya kelompok 1 mau diuji kelompok 2 karena sudah berkelahi kemarin, akhirnya produknya itu dikasih tidak suka, mampu dipengaruhi oleh kondisi mental ya. Nah, jadi itu jadi. Nah kemudian kemungkinan miskomunikasi antara manajer dan panelis ini untuk industri biasanya begitu. Kadang ada beberapa yang miskomunikasi. Jadi ada kelebihan dan ada kelemahannya ya. Mudah tapi ada juga kelemahannya. Baik, jadi tadi temannya sudah ada bertanya, kalau dia ada lagi itu yang bertanya lagi ya. Nah untuk nanti ini nanti kita tulis juga. Jadi sebelum tulis ibu mau minta dulu karena katanya sudah paham semua. Tidak ada yang bertanya. Ada satu laki-laki, satu orang saja ya yang menyimpulkan materi kita pada hari ini. Coba siapa yang mau? Oke, silakan nama dan nicknya ya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan nama saya Yuli Putri. Jadi, ada pun kesimpulan yang dapat saya tangkap dari pelajaran uji organoleptik pada masa ini, di mana yang pertama yaitu uji organoleptik itu sendiri merupakan uji citra atau uji sensori, merupakan cara pengujian dengan penggunaan indera manusia sebagai alat utama pengukuran daya dan penerimaan pada uji tersebut. Kemudian ada tujuan dari uji organoleptik ada 5. Yang pertama, pengembangan produk dan perluasan pasar. Yang kedua, pengawasan mutu. Kemudian yang ketiga, perbaikan produk. Kemudian membandingkan produk sendiri dengan produk bersaing. Dan terakhir yaitu evaluasi penggunaan bahan, formulasi dan pengembangan baru. Kemudian ada pun syarat dari uji organoleptik ada 3, yaitu ada contoh yang akan diuji. Kemudian ada panelis sebagai pemproses responden, dan yang terakhir ada pernyataan responden yang jujur, yaitu respon yang spontan tanpa penalaran imajinasi, asosiasi, ilusi ataupun meniru penilaian dari orang lain. Terima kasih. Baik, saya kira sudah bagus ya jawaban dari Mak.
sudah menjelaskan komplit mulai dari apa dan isinya, syaratnya, tujuannya dan tahapannya ya. Baik, saya kira itu tadi materi yang sempat dibawakan hari ini. Baik, tadi kesimpulan jadi terakhir. Oke, baik, terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih juga buat satu semester kerjasamanya ya. Semoga nilainya memuaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari selama satu semester ini untuk membangun adik-adik semua ya. Semoga sukses. Akhir kata, untuk mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya di laboratorium terpadu ya. Silakan dulu di sana. Silakan keluar. Jadi hari ini itu terakhir pertemuan kita ya untuk praktikum. Kemarin kan kalian sudah bikin produk. Nah sekarang saatnya untuk diuji hedonik atau tingkat kesukaan. Nah kalian ini sekarang kelompok 1 menilai punyanya temannya kelompok 2. Jadi produknya ini kalian nilai kuesionernya sudah disediakan. Jadi kalian mencicipi sesuai dengan arahan ibu tadi waktu di ruang kelas ya. Mulai dari atributnya itu suka, sangat suka. Jadi ini atribut mutu. Oke ya, sangat suka. Itu 5. Suka, agak suka, tidak suka, dan sangat tidak suka. Di sini 4, 3, 2, 1. Jadi kalian masukkan di di kuesionernya sesuai dengan penilaian masing-masing ya. Jadi betul-betul diperhatikan mulai dari kenampakan warnanya, rasanya, teksturnya, aromanya ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Silakan. Jadi yang lain tolong nanti sama temannya yang lain ya. Jadi menunggu dulu. Oke, silakan dicicipi. Setelah jadi bisa bikin kayak perusahaan atau kayak IKM berkelompok. Jadi nanti kalau kalian sudah selesai bisa bikin produk sendiri atau juga nanti kalau misalnya selesai itu bisa dijadikan pekerjaan nyata. Nanti setelah ini itulah tadi deskripsi singkat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKTPT bidang pengajaran. Semoga dapat memberikan gambaran di setiap metode pembelajaran yang saya tampilkan. Akhir kata, saya mohon maaf jika selama penyajian video terdapat kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.